Ayat hari ini adalah Mazmur 7, ayat 1-11. Mari kita baca bersama. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kush, orang Benyamin itu. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Selah bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan ngadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Amin. Mazmur pasal 7 yang kita baca bersama hari ini. Pada bagian judulnya tertulis, Sigayon Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kusi, orang Benyamin itu. Ungkapan Sigayon ini hanya digunakan di sini di seluruh Alkitab. Dan sosok bernama Kusi, orang Benyamin ini, juga tidak dijelaskan di bagian lain Alkitab, termasuk dalam kitab 1 dan 2 Samuel yang berfokus pada kehidupan Daud. Oleh karena itu, sayangnya mustahil untuk mengetahui secara pasti kapan syair ini ditulis dalam kehidupan Daud. Atau dengan kata lain, mustahil untuk menjelaskan latar belakang Mazmur ini dengan sempurna. Meskipun kita tidak dapat mengetahui dengan jelas situasi yang tercatat dalam Mazmur 7 ini, kita dapat memahami dengan jelas hati Daud saat kita membaca syair ini dengan saksama. Tidak tercatat apa yang dikatakan oleh orang bernama Kusi itu, tetapi setelah mendengar perkataannya, Daud merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Ia dipenuhi perasaan tidak adil serta kekesalan yang mendalam. Karena perkataan itu, ia merasa begitu tertekan hingga tidak bisa makan dengan tenang ataupun tidur dengan nyenyak. Dan Daud mengadukan perasaan tidak adil dan kekesalannya itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, Mazmur ini digolongkan sebagai Mazmur ratapan, di mana sang pemazmur mengeluhkan penderitaannya dan memohon pertolongan. Daud menggambarkan situasi yang dihadapinya seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 3. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Musuh Daud yang diwakili oleh sosok bernama Kusi sedang mengincar Daud seperti singa lapar yang siap menerkam mangsanya. Sama seperti singa yang melompat seketika dan mematahkan leher mangsanya, musuh itu mengincar Daud, siap untuk mencabik-cabik dan merobek-robeknya. Musuh itu mengintai kesempatan untuk merenggut nyawa Daud, menyerangnya dengan kata-kata. Di hadapan serangan musuh seperti itu, Daud tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika ia diam saja, ia akan menjadi sasaran empuk serangan musuh. Namun, ada satu hal yang membuat Daud lebih menderita daripada krisis hidup dan mati yang dihadapinya. Yaitu, ia sama sekali tidak dapat menemukan alasan mengapa ia diserang. Jika Daud telah melakukan kesalahan atau dosa yang jelas terhadap Tuhan dan manusia, seperti melanggar hukum Taurat, sudah sepantasnya ia menerima ganjaran yang setimpal, seperti yang telah Tuhan janjikan kepada Daud dan Israel. Jika demikian, Daud pasti akan dengan rendah hati menanggung akibat dosanya dan memohon pengampunan kepada Tuhan melalui pertobatan, seperti ketika ia berdosa dengan Batsheba atau ketika ia melakukan sensus penduduk. Namun, sejauh yang Daud pahami, saat ini ia tidak melakukan kesalahan apapun di mata Tuhan. Seperti pengakuannya dalam ayat 4 dan 5, Daud tidak memiliki kecurangan di tangannya, tidak berbuat jahat terhadap orang yang berdamai dengannya, dan tidak merampas milik orang yang melawannya tanpa alasan. Ia tidak melakukan kekerasan, tidak membalas persahabatan dengan kejahatan, dan tidak merampas milik lawannya, hanya karena mereka berseberangan dengannya. Daud mengakui bahwa jika ia benar-benar pernah melakukan hal seperti itu, sudah sepantasnya musuh merenggut jiwa, nyawa, dan kehormatannya, dan ia tidak akan bisa berkata apa-apa. Namun, karena ia benar-benar tidak melakukan perbuatan jahat seperti itu, dan justru musuhlah yang melakukan hal ini kepadanya, Daud sama sekali tidak bisa menerima situasi ini sebagai sesuatu yang adil. Pikiran bahwa ada sesuatu yang salah menguasai Daud,
dan Daud secara aktif menyuarakan perasaannya itu. Bagaimana pandangan Anda terhadap sosok Daud yang dengan berani mengeluhkan ketidakadilannya? Mungkin Anda berpikir Daud terlalu sombong. Mungkin muncul perasaan tidak nyaman dan berpikir, apakah Daud sedang mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan kesalahan? Mungkin ada dosa yang tidak Daud sadari, sehingga Tuhan memberinya hukuman yang pantas, lalu atas dasar apa Daud begitu berani? Namun, kita harus memperhatikan fakta bahwa Daud saat ini sedang mencari Tuhan. Sosok yang memusuhi dan berusaha mencelakai Daud saat ini jelas adalah Kusi. Secara duniawi, masalah Daud tampaknya adalah tentang bagaimana menghadapi Kusi, atau bagaimana membalas serangan gencar dari musuh itu. Cara yang bijaksana mungkin adalah memikirkan bagaimana meminimalkan risiko dan mengubah krisis ini menjadi sebuah kesempatan. Baik itu bernegosiasi atau melawan, tindakan yang paling masuk akal tampaknya adalah menyelesaikan masalah secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu Kusi. Namun saat ini, pandangan hati dan perkataan Daud tidak tertuju pada musuhnya Kusi. Faktanya, Kusi bukanlah fokus utama Daud. Sebaliknya, Daud hanya sedang bergumul dengan Tuhan. Ia bertanya kepada Tuhan, ia mengadu kepada Tuhan. Dengan kata lain, Daud bertanya mengapa Tuhan menggunakan Kusi untuk mendatangkan kesulitan seperti ini kepadanya. Oleh karena itu, seruan Daud bukanlah teriakan sombong dari orang yang tidak beriman. Sebaliknya, itu adalah reaksi alami yang muncul dari iman pada kedaulatan mutlak Tuhan, yaitu keyakinan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang memerintah dan mengatur alam semesta dengan adil dan benar. Karena Daud sangat percaya bahwa penderitaan yang tidak adil ini menimpanya karena Tuhan mengizinkannya. Ia tidak berfokus pada badai yang melingkupinya, melainkan memusatkan pandangannya pada Tuhan yang ada di balik badai itu, di balik masalah itu, dan datang kepadanya. Itulah sebabnya, seperti pengakuan dalam ayat 2, ia mengatakan bahwa ia sedang berlindung kepada Tuhan. Sebab, ia percaya bahwa Tuhan yang mengizinkannya menderita secara tidak adil di tangan musuh, juga adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Oleh karena itu, Daud hanya mencari dan mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara daring, saya percaya kita semua memiliki pergumulan hidup masing-masing, menghadapi kesulitan yang sulit dipahami dan dipecahkan. Menjalani hari demi hari saja sudah cukup berat, tetapi saudara tetap berusaha untuk hidup dengan jujur, tulus, dan kudus. Namun, mungkin saat ini saudara berada di ambang kehancuran karena beban hidup yang semakin berat oleh berbagai kesulitan dan serangan tak terduga. Ketika kesulitan yang tidak dapat dipahami dan ditanggung datang menguasai kita seringkali berhenti bertanya. Kita menyimpulkan, ini karena nasibku yang buruk, ini karena sial saja, atau aku tidak tahu pasti, tetapi pasti ada alasannya. Kita seringkali dengan cepat berhenti bertanya dan membuat kesimpulan seperti itu, lalu berfokus pada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Atau karena takut, kita berpikir, bagaimana mungkin aku berani mempertanyakan Tuhan? Lalu kita bersusah payah menekan perasaan tidak adil dan amarah di dalam hati. Namun, fakta bahwa seruan Daud ini diakui sebagai firman Tuhan, dan setidaknya berdasarkan firman hari ini, mengajarkan kita bahwa apa yang terjadi pada kita bukanlah sekadar kebetulan, melainkan terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Mengakui hal ini dan membawa seluruh perasaan kita, termasuk ratapan, rasa tidak adil dan kekesalan, apa adanya ke hadapan Tuhan adalah sikap yang justru menunjukkan iman. Semoga kita dapat memegang teguh iman akan kedaulatan mutlak Tuhan, bahwa Dialah yang memerintah dan segala sesuatu terjadi atas seizinnya. Marilah kita ingat bahwa Tuhan yang berdaulat atas dunia ini adalah Bapa kita pribadi, sehingga kita dapat menyampaikan seluruh isi hati kita dengan jujur kepadanya. Semoga kita tidak hanya dapat mencurahkan sukacita dan rasa syukur kita kepada Tuhan, tetapi juga kesedihan dan perasaan tidak adil yang kita alami, apa adanya. Ada satu hal lagi yang harus kita pahami dengan jelas. Pengakuan Daud yang berlindung kepada Tuhan, sambil mengeluhkan ketidakadilannya, tidak berakhir hanya sebagai penilaiannya terhadap apa yang telah Tuhan lakukan, atau sebagai kritik dan keluhan bahwa Tuhan telah berbuat salah. Sebaliknya, pengakuan itu berlanjut menjadi proklamasi pengharapan iman yang jelas bahwa Tuhan yang hidup akan memperbaiki segala sesuatu yang salah. Mari kita baca bersama ayat 7 yang berisi proklamasi itu. Ayat 7. Bangkitlah Tuhan, dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Amin.
Daud dengan sungguh-sungguh mendesak agar Tuhan tidak tinggal diam di tengah situasi di mana umatnya menderita secara tidak adil. Ia memohon agar Tuhan bangkit, melindunginya dari serangan musuh, dan memberikan penghakiman yang benar. Ia memohon agar Tuhan duduk di takhta sebagai raja dan hakim yang tertinggi, mematahkan kejahatan orang fasik, dan menegakkan orang benar sesuai dengan kebenaran dan kesetiaannya. Agar tatanan pemerintahan Tuhan yang berpihak pada orang benar dan menyingkirkan orang fasik ditegakkan, dan agar Tuhan menuntunnya ke jalan yang benar. Sambil memohon agar Tuhan yang setia, yang firman dan tindakannya selalu terbukti, akan bertindak dengan setia sekali lagi, Daud berpegang teguh pada pengharapan. Dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan mengetahui kebenarannya dan akan menghakimi dengan benar, menghancurkan musuh dan meninggikannya, Daud mempersembahkan pujian kepada Tuhan dengan pengakuan dalam ayat 11. Mari kita baca bersama ayat 11. Perisai bagiku adalah Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Amin. Serangan musuh belum berakhir. Beban Daud dan perasaan tidak adilnya belum teratasi. Namun, Daud sudah terlebih dahulu mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Ia memuji Tuhan karena pengharapannya, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkannya. Ia berharap agar karya Tuhan yang setia akan dinyatakan dengan jelas kali ini juga. Karena pengharapan dan kerinduan kepada Tuhan, Sang Hakim yang adil dan juru selamat, Daud tidak hancur di tengah krisis dan dapat menang dalam iman sampai akhir. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita juga dapat berpegang pada pengharapan akan karya Tuhan di hadapan kesulitan yang tidak dapat kita pahami. Oleh karena itu, sambil menyampaikan kebingungan dan perasaan tidak adil yang timbul dari kesulitan itu apa adanya kepada Tuhan, saya sungguh-sungguh berharap agar kita boleh goyah sejenak, tetapi tidak sampai hancur. Selain itu, semoga kita dapat berlindung kepada Tuhan Allah sebagai perisai. Karena kita percaya dan berharap pada keadilan serta keselamatan dari Tuhan, marilah kita bertahan sambil mempersembahkan pujian kepadanya di tengah kesulitan. Kiranya hari ini menjadi hari kemenangan iman kita kepada Tuhan, Sang Penguasa, Hakim yang adil, Juru Selamat, dan Bapa kita. Inilah doa dan harapan saya untuk kita semua.